Ya, ada 3 hal sebenarnya yang menjadi PR besar ya Covid Mekarsa itu. PR pertama adalah kelanggengan organisasi terkait dengan perkembangan-perkembangan di bidang teknologi, regulasi di pemerintahan yang berubah, dan juga perkembangan ekonomi masyarakat. Jadi kita ingin bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu ditemukan jawabannya di Mekarsai. Tetapi perubahannya banyak sekali sekarang ini. Misalnya budaya baru para millennials yang mereka bisa dibilang sudah menguasai bidang sosial ekonomi di Lampung juga di Indonesia. Karena komposisinya sekitar 54% penduduk Indonesia itu di usia paling tinggi 41 tahun lah. Maka sebenarnya ke depan Mekarsai itu membutuhkan satu penyesuaian ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Masyarakat dengan budaya baru yang sudah ramah teknologi itu pasti akan punya perilaku yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu Mekarsai juga harus melakukan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka. Karena kalau tidak ada di dalam budaya mereka, maka mereka tidak akan mengenal Mekarsai. Nah, ini isu kelanggengannya. Ada cara khusus nggak Pak untuk mendekati kaum milenial? Ya, tentu saja mulai dari produk, layanan, kemudian sistem yang dipakai juga harus berbau digital. Ya, gitu. Iya, bisa diakses dari tangan, dari handphone. Jadi, misalnya itu. Uang non tunai berarti Pak ya? Oh ya pasti. Kalau itu sudah bisa dimulai ya. Sampai sekarang misalnya sudah ada kita e-wallet. E-wallet. Ya, kita sudah bisa menggunakan tabungan itu untuk dipergunakan berbagai kepentingan. Kita bisa memindahkan tabungan kita ke dalam satu rekening ponsel anggota namanya. Itu sudah menjadi e-wallet. Mau dipakai untuk top up GoPay, mau dipakai untuk transfer ke bank dan sebagainya dari genggaman. Itu aplikasi atau aplikasi? Ada di Play Store? Ada. Pakai Sakti-Link. Terus apa lagi Pak PR-nya ke depan? Iya, satu lagi itu sebenarnya penyiapan SDM baik pengurus, pengawas maupun manajemen. Karena ke depan pasti pengurus atau pengawas juga harus selalu mengelola berdasarkan isu teknologi dan perkembangan sosioekonomi masyarakat. Oleh karena itu siapapun, kebetulan tahun ini adalah generasi pergantian pengurus, maka siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pengurus harus siap dengan belajar untuk mengembangkan koperasi ini menuju ke koperasi digital. Itu yang menjadi penting. Paling lama saya pikir 3-6 tahun ke depan koperasi ini sudah harus sebagian besarnya dengan layanan digital. Mungkin kantor ini akan sepi. Iya. Memang itu harus kita lakukan ya daerahnya. Ya siapa lagi yang mau datang ke kantor-kantor untuk ngambil dan setor duit? Nggak ada lagi kan sekarang. Semua dari genggaman. Siapa lagi Pak yang menjadi titik tekan besok untuk acara besok? Itu kan ya besok pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban. Ada 2 rapat anggota besok itu. Yang pertama rapat anggota yang merupakan laporan pertanggungjawaban, yang kedua itu rapat anggota khusus yang memilih lagi pengurus dan pengawas yang baru. Nah, ini tadi sebenarnya semuanya sudah disiapkan oleh panitia. Untuk pengurus pengawas disiapkan oleh panitia nominasi. Sudah setahun mereka bekerja mulai dari rekrut, seleksi sampai menyiapkan menjadi calon tetap. Kemudian untuk rapat anggota yang laporan pertanggungjawaban juga sudah disiapkan oleh panitia sesuai dengan kondisi ya. Pada bulan Januari itu kita juga masih berpikir apakah mau diselenggarakan daring atau luring gitu ya. Tapi karena ketidakpastian, sementara panitia harus bekerja kurang lebih 1,5 bulan sampai dengan siap, maka pertengahan Januari kita minta masukan pada panitia. Mana yang paling bisa Anda kendalikan kalau kita selenggarakan rapat anggota? Lalu berdasarkan berbagai kondisi, juga perkembangan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, juga Gubernur dan Wali Kota Bandar Lampung, akhirnya kita memilih tanggal 15 itu kita tetapkan semuanya secara daring, baik rapat anggota tahunan maupun rapat anggota khusus. Ada berapa banyak Pak sih besok yang ikut koordinator unit seluruhnya? Undangan
sini 400. 400. 400 Saya udah konfirmasi kehadiran, sudah, undangan sudah dikirim semua. cuma konfirmasi kehadiran belum tahu data. Baru besok ya. iya. Jadi 400 itu daring nih Pak ya? Iya, 400 itu dari hanya pengurus dan mungkin beberapa orang saja yang hadir di tempat ini. Itu pun harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Saya kira itu. Kebetulan sampai dengan tanggal 28 besok PPKM di Bandar Lampung itu level 3 kan? Level 3, iya. Ya, jadi kita ya menghindari untuk berkumpul ya.